semestinya pendidikan itu mampu untuk melihat kepada 3 ranah ya kan, secara afektifnya bagaimana, pertumbuhan karakter, pengembangan dan lain sebagainya. Kemudian secara kognitifnya, dia bisa apa, tahu apa, mampu mengkreasikan apa. Dan satu lagi adalah dia punya karya apa. Jujur, setiap kali selesai dengan proses pembelajaran, kita itu melihat apapun yang kita perjuangkan hanya sebuah kertas. Guardian Angel itu adalah malaikat penyelamat pendidikan. Kenapa? Karena di sekolah banyak setannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sambil menemani aktivitas Anda dimanapun saja Anda berada, yang pastinya di bulan Ramadan ini aktivitasnya aktivitas ibadah ya. Sambil menemani siaran-siaran Rasil, selalu mendampingi ikhwan dan akhwat. Kali ini saya Angga Aminuddin, di kameramen ada Neza, hadir dalam bincang Ramadan, khususnya di waktu sahur ini kami menghadirkan salah satu narasumber kita. Kalau dari kedekatan sebenarnya sudah sangat dekat, karena nggak jauh juga gitu ya dari Rasil. Ini merupakan satu bagian keluarga besar. Kami minta beliau untuk berbagi ceritanya, berbagi inspirasinya di acara Bincang Sahur kali ini. Kami menghadirkan Bapak Oni Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat. Bapak Oni Kelana ini sebagai salah satu pengelola di Insan Mandiri Boarding School. IMC, Insan Mandiri Cibubur Boarding School. Islamic Boarding School. Islamic ya, Islamic Boarding School. Ini salah satu lembaga sekolah yang memang masih keluarga besar dari Radio Silaturahim. Dan Pak Oni ini sekarang ini beliau diamanahi sebagai wakil direktur ya, khususnya dalam bidang apa nih Pak Oni? Saya di manajer akademik. Manajer akademik, dia manajer akademik. Tapi sebenarnya saya tuh lihat Pak Oni itu udah lebih dari 5 tahun kayaknya di sini nih ya. Ya, masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6, betul ya. Masuk tahun ke-6. Dan ternyata sudah banyak amanah di IMC yang sudah diemban oleh Pak Oni. Sebelum menjadi manajer akademik, beliau ini selain mengajar ya sebagai guru ya, ternyata juga pernah menjadi kepala sekolah ya Pak Oni ya. Lalu juga bahkan mengurus anak-anak asrama juga nih, anak-anak santri asrama. Kita akan tanya dari mulai, kalau berkenan nih Pak Oni, cerita mengenai perjalanan hidupnya. Bagaimana ceritanya bisa sampai kok ke Rasil, bisa sampai ke IMC, bisa ketemu Ustadz Husein, bisa ketemu Pak Farid, Pak Ihsan, dan keluarga besar Rasil. Itu ceritanya jalannya bagaimana Pak Oni? Mungkin saya pengen ceritanya bahkan dari Pak Oni lahir kayaknya. Aslinya dari mana nih Pak Oni? Kalau berkenan Pak Oni bisa cerita kepada kami Pak Oni. Iya, terima kasih Kang Angga, pemirsa Rasil Visual dan juga Radio Rasil dimanapun ikhwan akhwat berada. Alhamdulillah sejak lahir itu kebetulan tidak ditunggu oleh bapak saya, karena beliau bertugas di Kalimantan Barat setahu saya dari cerita ibu saya. Waktu itu ada 2 nama yang dipersiapkan oleh almarhum bapak saya.
Kalau perempuan ya. Perempuan. Kalau perempuan Esa Susanti. Kalau laki-laki namanya Kelana Ihsan Sujoni. Lahirlah saya laki-laki dan diberi nama Kelana Ihsan Sujoni. Saya kecil di lingkungan teman-teman, kemudian karena Bapak bertugas sebagai TNI, harus kemana-mana sesuai tugas, termasuk pada saat saya masuk sekolah. Karena namanya Kelana Ihsan Sujoni dipanggil nama belakangnya saja, Joni. Yeah. Nah, teman-teman nggak bisa panggil Joni anak kecil itu. Jadi panggilnya Oni. Sehingga pada saat didaftarkan oleh teman Bapak itu terbawa semua nama depannya. Jadi Oni Kelana Ihsan Sujoni. Oh gitu. Dulu belum seperti anak sekarang Kang Angga. Langsung lahir bikin akte. Iya. Sehingga akte itu setahu saya baru buat mengurus itu akan lulus SMA. Baru buat? Iya, karena untuk kepentingan mendaftar di salah satu institusi. Jadi lulus SMA baru buat, waktu itu namanya baru kenal lahir yang hanya berlaku 6 bulan. Setelah itu baru jadi akte. Ternyata anak tentara ya? Iya. Saya kalau ingat Kelana tuh jadi ingat Rhoma Irama. Apakah ada ininya, ada unsurnya apa enggak gitu ya pakai nama itu? Saya nggak tahu kalau bapak saya mungkin penggemar Rhoma Irama. Iya. Dari filmnya Satria Bergitar. Itu lahir di mana Pak Oni itu? Ya, saya dilahirkan di Cirebon. Kemudian masa kecil saya berpindah-pindah ke Jakarta, ke Bandung, ke Indramayu, ke Cirebon juga sendiri. Sampai dengan masa pendidikan saya pun berpindah-pindah, Kang. Dari TK sampai dengan kelas 4 SD itu saya di daerah Srengseng Sawah di sini. Kemudian dari kelas 4 SD sampai dengan SMP naik kelas 2 ya waktu itu tuh di Bandung, di daerah Ujung Berung. Nah, kemudian dari SMP sampai dengan SMA itu saya di Cirebon. Nah, selepas itu baru kemana-mana sudah berkelana sendiri. Sudah berkelana sendiri ya, sampai akhirnya Pak Oni ini mengenyam pendidikan terakhir di mana Pak Oni? Ya, saya sebelumnya itu di ekonomi. Kemudian saya bekerja di salah satu yayasan. Saya 13 tahun di perusahaan plastik, Kang. Di daerah Tangerang, Kang Angga. Di tepatnya daerah Kebon Besar situ, perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang. Saya di perusahaan plastik yang memasuki tahun ke-10 saya mengalami mungkin sindrom ya pekerjaan. Jadi kalau mau berangkat kerja tuh malas bawaannya. Pulang kerja seolah-olah tenaganya sudah habis. Tapi kok bisa lebih dari 10 tahun ya? Ya, itu justru di tahun ke-10. Oh gitu. Nah, tahun ke-10 kemudian saya menghadap pimpinan saya. Pimpinan saya nih ya dia bahasanya lu gue aja, bilang masih keturunan Chinese. Saya bilang kok saya izin pindah ke bagian marketing. Kemudian bilang katanya ngapain sih lu? Panas, susah, udah nggak usah macam-macam. Saya coba bertahan, itu masih hanya bisa tahun ketiga, kemudian tahun ke-13 itu saya izin. Dalam pemikiran saya, saya punya aset, waktu itu ada rumah yang kami jual, ini bisa nih modal untuk usaha. Pikirannya sudah tidak mau bekerja. Mencoba peruntungan, waktu itu coba jadi juragan beras. Oh, jualan beras. Jualan beras, tapi sistemnya saya tidak buka kios. Saya mendatangi seperti rumah makan, kemudian ada warteg-warteg. Oh, gitu ya. Warteg-warteg. Sampai dengan supply langsung lah. Iya, saya supplier langsung. Itu ya ada yang bayarnya benar, ada yang bayarnya juga tersendat-sendat. Karena apa ya? Ngalap nyaur istilahnya. Barang disimpan, nanti datang dibayar yang duluan, kemudian dia minta lagi seperti itu. Ya banyak hal, tapi di situ belajar bukan sebuah kegagalan, tapi saya mempelajari pentingnya sebuah persistensi ya. Di dalam jualan itu tidak seperti yang kita lihat enaknya saja gitu.
Nah, sampai di satu sisi kemudian saya ditawari, ada yang melalui adik saya, Mas, itu Mas, ada yang perlu karyawan. Saya berpikir, oh saya harus kerja lagi ya. Nah, kemudian saya coba ketemu, ternyata itu kakak kelas saya waktu SMA. Ngobrol, ternyata pekerjaannya adalah marketing di bidang kesehatan, psikologi, dan pendidikan. Nah, yayasannya namanya Yayasan Karya Bakti. Sekarang itu di Kota Bogor punya rumah sakit namanya Karya Bakti Pratiwi. Kalau kita dari mana ya? Bubulak mau arah ke Lewiliang, itu ada di sebelah kiri rumah sakit Karya Bakti. Sebelum punya rumah sakit swasta itu, tim dari Karya Bakti ini membantu RSUD di Jalan Dr. Sumeru di Bogor. Kabupaten Bogor itu yang sekarang jadi RSUD-nya Kabupaten Bogor. Nah, saya belajar di sana dari seorang dokter namanya Dr. Subagio Partodiharjo yang sempat satu periode itu jadi anggota DPR RI fraksi 9. Nah, saya belajar tentang bagaimana kesehatan preventif, bagaimana dampak psikologis terhadap kemajuan anak-anak kita, dan juga ada waktu itu masih ramai juga yang Bina Sehat Bebas Narkoba. Nah, saya belajar tentang bagaimana menyiapkan sebuah training, menyiapkan sebuah seminar dan lain sebagainya, suka dukanya. Belum zamannya proyektor, Kang Angga. OHP, Kang. OHP. Iya. OHP pakai kaca film yang diwarnain gitu kan, disorot seperti itu. Kita pinjem dari Pusdiklat Pri untuk ke sekolah mana, gede banget kan? Gede banget. Itu. Pakai mika. Iya. Ditulis spidol. Nah, itu kan sampai akhirnya sekitar itu saya 2 tahun dari 2007 sampai dengan 2009. Kemudian adik saya punya keponakan, dia mengambil franchise aktivasi otak tengah dari Genius Mind Konsultan. Jadi sebuah program aktivasi otak tengah yang ambil lisensinya dari Malaysia. Yang itu cukup fenomena. Bahkan kalau saya tidak salah ada ditayangkan dulu masih ada TV7 ya. Ada TV7 itu mereka menayangkan bagaimana anak ditutup matanya, kemudian bisa naik sepeda, kemudian juga bisa jalan di antara kolam dan tidak jatuh seperti itu. Itu saya sampai dengan 2012. Iya, nah kemudian itu kan namanya di Indonesia ya Kang ya. Di Indonesia itu sudah langsung segala sesuatu kadang-kadang kalau sedang menjadi trending topik, rame sekali, kemudian surut seperti itu. Nah, di titik ngerasanya surut gitu itu, ya? Iya, saya melihat karena kan salah satunya apa? Jualan kita nggak banyak yang nanya. Peminatnya sudah semakin berkurang. Saya berpikir kalau saya begini-begini aja, saya nggak akan punya kemajuan untuk bagaimana saya tahu bahwa mungkin ada sesuatu yang saya harus kembangkan dari diri saya yang Allah titipkan. Di situ ada kesadaran saya kan. Kalau begini-begini saja. Nah, waktu itu saya jadi instruktur aktivasi otak tengah itu untuk wilayah Kuningan Jawa Barat, kemudian wilayah Kabupaten Indramayu, dan satunya adalah Kabupaten Brebes. Dalam perjalanan dari Brebes, seingat saya melihat sebuah spanduk yang bertuliskan tentang seminar tentang multiple intelligence, yang di sana pembicaranya Munif Hatib SH waktu itu. Karena saya tidak sempat, saya minta tolong teman-teman psikolog, ada 2 orang namanya Mbak Irma dan Mbak Ana. Mbak, minggu depan ini ada seminar Mbak tentang kecerdasan majemuk. Keren nih Mbak, tolong ya ikut. Ikutlah mereka berdua. Seminggu berikutnya saya datang ke tempatnya Mbak Irma. Kemudian saya tanya, mana oleh-oleh buat saya? Ada buku Pak Munif yang tentang sekolahnya manusia. Ini Mas, ini oleh-olehnya. Oke. Nanti 2 minggu yang akan datang, akan ada seminar lagi tentang revolusi mengajar. Saya belum pastikan untuk ikut, saya langsung buka.
di buku Sekolahnya Manusia itu baru pertama kali baca itu di dalam otak saya langsung mengatakan sekolah ini seharusnya begini nih. Sekolah itu harus punya kemampuan untuk bagaimana memfasilitasi anak sehingga anaknya dari potensinya dengan stimulasi yang ada di sekolah ini menjadi kompetensi yang luar biasa dan bahkan dia bisa berdiri dengan kompetensinya itu siap menghadapi tantangan zaman sesuai dengan usianya. Itu membuat saya tidak bisa tidur, Kang. Baca buku itu. Saya tidak sabar, akhirnya saya hubungi panitia yang menyelenggarakan kegiatan workshop waktu itu yang kedua tentang revolusi mengajar. Saya baru tahu kalau workshop itu diperuntukkan untuk guru ternyata. Ada istilah kompetensi dasar, kompetensi inti, kemudian tujuan pembelajaran, alokasi waktu. Makhluk apa ini? Yang saya backgroundnya waktu itu belum di bidang pendidikan, karena lebih banyak di marketing. Nah kemudian sudah bukan itu yang menjadi tujuan saya karena saya kan ingin berubah. Saya ikuti hari pertama itu pusing banget itu. Itu di tahun berapa? Itu 2012. Tempatnya di Cirebon waktu itu. Saya ikuti 2 hari kegiatannya. Di hari yang kedua sudah tidak sepusing yang pertama karena cara Pak Munif almarhum itu menyampaikan itu tidak menggurui. Menyampaikan itu bahkan bagi yang sudah mengerti menjadi lebih mengerti, bagi kita yang awam bahasanya bisa kita cerna. Ini Pak Oni di usia berapa itu mulai ikut? Saya sudah di atas 35 tahun ya. Itu di usia 35 ya? Iya, sudah di atas 35 tahun seingat saya. Nah kemudian nanya usia ya Kang, saya kelihatan tua ya. Awet tua memang. Tadi saya mau tanya cita-cita soalnya gitu ya. Ternyata di usia yang sudah cukup matang masih mencari gitu ya. Ternyata ketemu dengan hal yang di luar dugaan sih kalau menurut saya. Karena di 15 menit cerita pertama saya tadi bertanya-tanya latar belakang pendidikannya mana sih menurut tadi ini? Ini belum. Iya. Makanya kita dengerin lagi deh. Iya. Jadi Kang, kalau cita-cita itu karena bapaknya ABRI ya anaknya cita-citanya jadi militer sama. Itu ya. Aduh. Iya. Saya mencoba dari mulai menjadi catar calon taruna dan tidak lulus-lulus. Saya coba ke Angkatan Laut tidak lulus-lulus. Saya coba ke AUP, Akademi Usaha Perikanan yang pendidikannya itu semi militer. Itu dari sekian banyak saya lewati tahapan tes itu, di yang terakhir yang tidak lulus kok cuma saya. Gitu. Ya sempat kecewa pasti ya saat itu, tapi sudahlah. Gitu. Nah, begitu kita kembali ke kegiatannya Pak Munif itu, workshop itu di hari kedua, di akhir pembicaraan Pak Munif itu mengatakan kami membuka kelas Guardian Angel. Kelas Guardian Angel ini adalah sebuah kelas untuk memahami lebih dalam tentang pendidikan. Ini sudah mulai berinteraksi langsung dengan Pak Munif? Belum, saya baru peserta seminar. Baru peserta aja. Ya. Nah kemudian saya tanya kepada panitia penyelenggara yang di sana, ada asistennya Pak Munif namanya Mas Fahmi waktu itu. Saya tanya hubungi Ibu Frenda. Nah, ternyata dibuka di buku Sekolahnya Manusia yang saya baca itu ada di belakangnya Pak Munif punya lembaga namanya Lazuardinek. Saya hubungi Bu Frenda, kemudian kelasnya dibuka minggu depan. Begitu kelasnya dibuka minggu depan, akhirnya saya bergabung di kelasnya. Loh ini kok isinya lebih banyak pengawas, lebih banyak yayasan pendidikan, lebih banyak guru-guru gitu. Saya ini backgroundnya kan seperti itu. Nah, kemudian saya ikuti, saya dengarkan, kemudian tugas-tugas kami 6 bulan lama pembelajarannya, extension program itu. Per bulan itu kita dipadatkan 4 hari, kemudian sisanya adalah penugasan-penugasan yang kita selesaikan di institusi masing-masing. Saya belum punya sekolah. Tapi pokoknya anehnya kok dari pas pertama menyadari bahwa pesertanya latar belakang pendidikan semua, sementara Pak Oni bukan gitu ya. Kok dilanjutin gitu, bukannya ini nggak sesuai sama saya nih, tapi kok malah dilanjutin gitu? Saya punya sebuah ketertarikan. Inilah harusnya dunia pendidikan ini kayak gini. Ya. Nah karena
selama saya menjadi instruktur aktivasi otak tengah itu, dan selama sebelumnya saya dengan Yayasan Karya Bakti, ruang lingkup saya dengan dunia pendidikan. Oh. Ya, jadi seperti misalnya kami punya lembaga di Yayasan Karya Bakti itu, lembaga konsultasi masa depan insani. Itu di lembaga tersebut profesionalnya itu orang-orang ataupun lulusan-lulusan sarjana psikologi. Nah, yang kami tawarkan adalah pelayanan psikotes untuk penjurusan IPA IPS. Itu. Nah, kemudian kalau yang di Yayasan Kesehatan Preventif, Lembaga Kesehatan Preventif, itu profesionalnya adalah dokter. Yeah. Nah, pekerjaan saya adalah mencari kesempatan untuk ceramah, kami siapkan narasumber. Kalau tertariknya bidang kesehatan, kami datangkan dokternya. Kalau bidang psikologi dan pendidikan, kami datangkan psikolognya. Nah, di situ saya sudah mulai tertarik. Maka pada saat saya mengikuti yang tadi Kang Angga tanyakan, orang-orang di sekitarnya kok nggak sama dengan background pendidikan saya, tapi minat saya sudah tumbuh cukup lama. Jadi akhirnya saya teruskan, Kang. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian kami setelah menyelesaikan program selama 6 bulan, dibuka program angkatan berikutnya. Karena saya merasa kurang background pendidikan saya bukan ini, maka saya ikut refresh. Ini program yang dibuat oleh Pak Munif untuk mencetak apa? Ini lebih ke, kalau istilah guardian angel itu adalah malaikat penyelamat pendidikan. Wih. Kenapa? Karena di sekolah banyak setannya. Gitu ya? Iya. Kenapa? Program yang luar biasa nih. Sekolah itu tidak mencerminkan. Enggak, kok Pak Munif kok kepikiran itu gitu, harus ada guardian angel di sekolah-sekolah Indonesia gitu. Iya, di sekolah itu kan ruhnya salah satunya adalah guru. Tapi paradigma antara pendidikan yang ada sebelumnya, kalau sekarang jauh lebih. Jadi apa ya? Kalau yang sekarang boleh saya katakan ide-ide pengembangan pendidikan yang Pak Munif dulu di 2012 kami belajar itu sudah dicanangkan tuh baru sekarang di Indonesia. Itu. Nah. Yang terjadi adalah ilustrasinya begini, Kang Angga. Dibuat sekolah hutan. Yang daftar adalah warga hutan. Ada Raja Wali. Kemudian ada tupai. Ada juga ikan. Nah, pada saat mereka mau masuk, mereka itu dites. Yang dites sesuai dengan kemampuannya. Ya Raja Wali jagolah terbangnya. Yang tupai lompat satu pohon itu juga sama. Yang kelinci seperti itu. Nah, kenapa pada saat dulu namanya tes ya, tes sumatif kah? Atau sekarang PSAJ namanya. Kenapa itu disamakan? Yang tupai disuruh berenang. Burung disuruh berenang. Kenapa? Karena tidak dilihat potensi dasarnya apa, tapi sistem di dalam pengujiannya itu disamakan. Nah, itu yang menurut Pak Munif paradigmanya itu belum benar. Maka perlu yang namanya malaikat. Iya. Nah, pada saat mulai mengikuti GA itu, saya mulai mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, ambilnya ke pendidikan, bukan non ke pendidikan. Jadi seiring sejalan. Gitu. Apakah saya menangkap ketika punya konsep tadi ya, Pak Munif ini seperti perlu tim gitu ya, atau pasukan lah. Ini harus ada nih pasukan Guardian Angel. Bikinlah program-program. Salah satunya untuk bisa kualifikasi juga mungkin ya, itu ya, untuk membentuk tim karena nanti akan turun ke pendidikan Indonesia, begitu nggak? Awalnya bukan tim, tapi orang-orang yang secara paradigmanya sama. Ini kan mereka dari banyak yayasan. Jadi yang ada di dalam pemikiran Pak Munif itu bagaimana kita menyalakan lilin. Lilin-lilin inilah peserta-peserta GA. Kalau saya tidak salah sekarang GA ke-37 ya. Saya angkatan 7 Pak. Ya. Jadi buka Surabaya, Jakarta. Karena Pak Munif punya 2 tempat. Nah, peserta inilah yang diharapkan menjadi lilin-lilin di setiap institusinya. Sehingga makin banyak lilin itu, insya Allah akan terang. Emang pendidikan Indonesia gelap ya? Ya kalau begitu, apa ya, ada yang bilang kalau ditanya gimana pendidikan Indonesia, ya jangan sampai
dengan ya sekarang udah nggak ada tuh ya sebuah seloroh yang tujuannya hanya untuk bercanda. Kalau ditanya gelap kan gitu, nggak kayak gitu ya. Kalau mulai ada kurikulum 2013 itu di dalam ranah penilaiannya kan semestinya pendidikan itu mampu untuk melihat kepada 3 ranah ya kan, secara afektifnya bagaimana, pertumbuhan karakter, pengembangan dan lain sebagainya. Kemudian secara kognitifnya dia bisa apa, tahu apa, mampu mengkreasikan apa. Dan satu lagi adalah dia punya karya apa. Jujur, setiap kali selesai dengan proses pembelajaran, kita itu melihat apapun yang kita perjuangkan hanya sebuah kertas. Dan banyak sekolah-sekolah yang mungkin, ya dalam tanda kutip, mereka menyiapkan sukses UN. Gitu. Itu masa lalu. Sukses UN. Karena apa? Kalau sekolah itu ada yang tidak lulus 100%, ada intervensi dari daerah yang mengatakan ini pendidikan sebagai salah satu faktor di dalam penghitungan indeks prestasi manusia di satu daerah. Kalau pendidikan ada yang nggak lulus, ini nggak bisa. Jadi bagaimana caranya, bagaimana pendidikan ini mereka harus siap lulus UN, ujian nasional. Maka itu banyak yang mati-matian tuh, nyiapkan timnya tuh. Tapi yang dilihat hanya satu ranah, yaitu kognitif saja. Kalah kalau dengan sekarang, dengan adanya apa? Artificial intelligence, adanya ChatGPT. Kalah sudah ilmu. Kalau tujuan pendidikan itu hanya untuk cari ilmu. Nah, Pak Munif sudah menyadarinya sejak lama. Nah, kalau Kang Angga menanyakan apa karena Pak Munif punya tim, akhirnya seperti itu kan. Dan itu yang terjadi pada saya, begitu saya menyelesaikan, seingat saya di bulan Juli 2012 itu, bulan Agustus saya dipanggil sama Pak Munif untuk membantu ada pendampingan sekolah yang akan mengaplikasikan konsep sekolahnya manusia di sekolah tersebut. Nah, baru di situ tuh kan. Masa sih saya berinteraksi dengan dunia pendidikan, latar belakang saya, saya mengambil waktu itu jurusannya bimbingan konseling. Oh, BK ya? Seperti itu. Bimbingan konseling. Wah, itu salah satu ilmu yang sebenarnya untuk para pengajar, termasuk untuk para asatid itu penting tuh sebenarnya tuh. Konsep konseling tuh ya. Karena yang kurang dari pendidikan Indonesia itu adalah bagaimana pendidikan memahami murid gitu. Selama ini kan hanya memberikan materi tanpa memahami muridnya seperti apa. Konselingnya jadi lupa gitu. Kalau secara kriteria dari pemerintah sudah cukup jelas bahwa untuk menjadi seorang guru harus punya 4 kompetensi. Baik itu kompetensi secara pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan satu lagi profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional? Kalau saya mau mengajarkan matematika, maka saya secara profesional harus mampu mengajarkan matematika itu sesuai dengan sintaksisnya, tingkatannya. Kalau saya mau mengajarkan tentang operasi hitung, pasti harus urut mengajarkannya. Kita ajarkan dulu bagaimana konsep penjumlahan, baru setelah itu pengurangan, baru perkalian, baru pembagian, baru belajar persen. Nah, kalau yang secara profesional dia tidak tahu, ya mungkin ngajarnya ngacak. Walaupun silabusnya ada. Nah, itulah pentingnya profesional. Itu. Nah, berarti Pak ini di kepala 3 akhirnya terjun di dunia pendidikan. Iya. Dan mulai ngajar. Saya bukan dari guru. Tapi karena saya masuk di timnya Pak Munif, maka saya turun sebagai konsultan. Banyak sekolah yang kami dampingi dengan tim ya. Kalau yang saya seperti salah satu sekolah di Jakarta Barat, daerah Kalideres, kurang lebih 500 meter dari stasiun Kalideres, masuk peta selatan, itu ada namanya Al-Maka. Al-Mansuriyah Kalideres. Kami dampingi dari TK, SD, SMP. Saya kebagian yang SD. Sekolah SD-nya itu jumlah siswanya saat itu 900 dengan 4 lantai. Nah, pekerjaan saya adalah saya hanya dengan guru, orang tua, dan tim saja. Itu pekerjaan kami dengan manajemen. Kami tidak langsung ke siswa, kecuali memberikan contoh bagaimana mengajar. Nah,
setiap hari begitu mendapatkan sebuah problem, nah di situ kami langsung diskusi dengan tim, diskusi dengan Pak Munif. Nah itu yang diberikan oleh Pak Munif itu sudah langsung dalam bentuk instruksional yang ini memangkas teori. Itulah kehebatan beliau, memudahkan sesuatu yang rumit. Itu yang saya tangkap dari seorang guru kita semua, Munif Hatip. Kalau bisa mudah, kenapa diperumit? Iya. Itu Pak Munif ya. Iya. Jadi nah, itu. Mungkin saya akan skip ya Pak Oni. Bisa sampai akhirnya ke IMC nih, Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School ini gimana ceritanya? Nah kan tadi Kang Angga tanya bagaimana saya sampai setelah saya berkenalan dengan Pak Munif, akhirnya banyak sekolah yang sadar dirinya kalau konsep daripada sekolahnya ini ternyata tidak memanusiakan manusia, terutama sih sekolah swasta. Akhirnya dengan konsepnya Pak Munif ini banyak yang yayasan yang perlu didampingi. Nah kamilah tim yang diturunkan oleh Pak Munif. Terakhir kali saya dan tim itu mendampingi satu sekolah yang yayasannya ini baru didirikan sebagai ladang akhirat ownernya. Kemudian mendirikan satu sekolah yang belum ada sekolahnya, itu belum ada kelasnya. Pendidikan sebagai ladang akhirat itu maksudnya apa tuh? Dari ininya, dari ownernya. Dari ownernya. Maksudnya dari yang punya yayasan, bikin yayasan. Saya ini kan sudah pensiun. Saya ingin ada satu jariah saya di bidang pendidikan. Oh gitu ya. Itu yang tadinya dimaksudnya. Jadi tujuan daripada membangun sekolahnya, karena sekolah kalau tujuannya money oriented kayaknya nggak bisa, Kang. Kecuali itu industri yang maju sekarang. Kecuali industri sekolah. Industri sekolah. Nah, makanya kan sekolahnya macam-macam ya. Di konsultan itu saya diberikan kesempatan untuk mendampingi sekolah yang masih baru tadi, itu letaknya di Bogor. Sekolahnya namanya Sekolah Chandra Buana. Kemudian sekolah yang sedang berkembang, namanya Sekolah Al-Maka itu, Yayasan Al-Ma'an Surya Kalideres sana. Dan satu lagi sekolah berusia 80 tahun. Sekolah Pupuk Kujang di Cikampek. Jadi dalam 1 bulan, saya tuh pekerjaannya berpindah-pindah di 3 sekolah itu. Selain kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya yang dengan tim Pak Munif. Nah, kamilah yang turun, Kang. Kamilah yang turun. Yayasan Pendidikan Silaturahim yang di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA, Insan Mandiri Cibubur, dan Mahatnya, itu setahu saya tahun 2015 juga menggunakan konsep Pak Munif. Mulai ya? Ya, saat itu kami diturunkan untuk memberikan training. Nah, kebetulan salah satu dari waktu itu wakil direkturnya juga narasumber di sini, Ustadz Salman Al-Farisi. Itu teman saya satu angkatan di kelasnya Pak Munif di Guardian Angel. Oh pernah gitu sebelumnya. Jadi pada kami satu angkatan, satu angkatan itu. Jadi pada saat Pak Munif itu diminta bertemu dengan Pak Ihsan, karena kita tahu kalau Pak Munif itu dari muda ngaji sama Habib Hussein. Nah kemudian ketemu dalam pengajian, saya tidak tahu seperti apa. Kemudian Pak Munif diminta untuk bantu sekolah Insan Mandiri. Nah pada saat seperti itu mencari siapa ya yang siap untuk tinggal di asrama, bisa bahasa Arab, nah, itu, dan juga bisa tahu tentang konsep sekolah yang digagas oleh Pak Munif. Ketemulah Ustadz Salman. Beliau dulunya wakil direktur, beliau seperti itu. Sampai akhirnya sekarang beliau punya sekolah lagi ya di daerah Citayam sana. Saya beberapa kali ke sana. Nah pada saat kami mendampingi, maka tim inilah yang memberikan training kepada teman-teman guru yang ada di sini untuk bagaimana menyamakan paradigma, bagaimana pedagogiknya seperti itu. Nah itu di tahun 2015. Saat bertemu dengan saya memanggil beliau bukan Ustadz, karena teman sekamar saya pada saat kami di itu, jadi panggilnya Bang saja. Saya panggil Bang, gimana? Ini Bang, aku perlu Abang nanti di sini gabung sama kita. Jadi waktu itu 2015 sebetulnya saya di timnya Pak Munif, tapi sudah ditarik mau di IMC. Hanya saya baru 3 hari menandatangani MOU untuk
jadi kepala sekolah yang awalnya kami dampingi. Jadi gini Kang Angga, sekolah ini kami dampingi 2 tahun karena Pak Munif tuh paling lama 2 tahun dampingi sekolah itu. Yeah. Nah kemudian oleh yayasannya saya diminta jadi kepala sekolah di sana, di sekolah yang didampingi. Setelah diizinkan oleh Pak Munif, ya sudah tanda tangan MOU. 2 hari setelah tanda tangan MOU memberikan materi di IMC. Waktu itu diminta juga sama Ustadz Salman. Tapi nggak bisa karena sudah seperti itu. Nah kemudian kurang lebih tahun 2017 bulan April kalau saya tidak salah. Oh ya 2017 Pak Munif mulai menggagas tentang proyek Based on Al-Quran. Based on Al-Quran. Iya, buka open school, saya datang. Saya datang dari Bogor. Waktu saya datang, saya akan masuk ruangan. Inilah kita mesti belajar ya dari Pak Farid, dari Pak Iksan. Itu adalah orang-orang yang komitmen. Sebelum acara dimulai, beliau itu dari manapun pasti menyempatkan untuk melihat sejauh mana persiapan. Padahal belum dimulai. Nah, saya ingat betul beliau keluar dari auditorium Unifatif, ya, kemudian bertemu dengan saya di depan. Dan karena kami pernah bertemu di 2015, waktu itu pada saat memberikan materi langsung bilang, ah sudah, di sini ya, nanti. Udah jangan kemana-mana, sudah sekarang di sini. 2017. Saya tidak mengerti apa-apa. Ya, saya tidak mengerti apa-apa saat itu. Kemudian kita tunggu nggak berapa lama Pak Munif datang ngobrol. Nah Pak Munif ngomong, ngobrol sama Pak Iksan. Pak Munif, ini sudah kita tarik aja ke sini. Ya, kemudian saya masih ingat sekitar jam 11-an itu ada ke tempatnya Habib Hussein dan dikenalkan, Ustadz, ini tolong doakan biar nanti tahun ajaran baru gabung sama kita. Saya dalam hati masih dengan kebingungan saya. Selesai itu kemudian saya menghadap Pak Munif. Pak Munif, ini maksudnya Pak Iksan itu apa? Ya sudah, antum gabung sama kita. Loh saya kan di sekolah yang di sana Pak Munif mengizinkan saya jadi kepala sekolah. Gitu. Waktu itu juga tahun kedua karena 2015 sampai 2017. Karena sudah mau habis, akhirnya saya diminta untuk ya sudah izinlah dari sana. Seperti itu Kang Angga. Oh gitu ya. Gabunglah saya di sana kepala sekolah SD. Waktu saya gabung 2017, saya langsung diminta diamanahi kepala sekolah SMP. Waktu itu bagian di HRD-nya namanya Pak Basir. Tanya sama Pak Iksan. Pak Iksan, itu ada orang baru tuh gimana seperti ini? Pak Iksan bilang, ya Pak Basir dong tes seperti itu. Seperti apa? Pak Basir bicara sama Pak Muni bilang, oke, Pak Oni itu urusannya saya yang jamin. Ada apa-apa nanti urusannya sama saya. Seperti itu Kang Angga. Jadi kalau saya mau dicari surat lamaran pekerjaannya, saya tidak punya surat lamaran pekerjaan di IMC. Sehingga akhirnya sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti udah masuk tahun ke... Saya 2017, itu saya 1 tahun kepala sekolah SMP. Kemudian baru senang dengan teman-teman, senang dengan anak-anak, saya dipindahkan, mendapatkan amanah untuk di Mahat, di asrama kita. Saya tidak punya background untuk memimpin asrama. Kemudian ya kalau teman-teman kan di sana rata-rata kuliahnya lama ya. Kuliah kemudian juga di pesantrennya lama kan. Kalau mereka beneran 6 tahun, ya ada yang 7 tahun, ada yang pengabdian. Saya juga 6 tahun juga sih. Tapi kalau mereka tuh pesantrennya di pesantren-pesantren, ada teman-teman kita dari Darul Ulum Bogor, kemudian ada juga yang dari Gontor, dari mana-mana. Saya 6 tahun itu di pesantren kilat kan. Kilat semua? Kilat semua. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, saat ini Anda sedang menyimak obrolan Ramadan bersama Bapak Oni Kelana. Ternyata nama lengkapnya cukup panjang ya tadi ya. Kelana Ihsan Sujoni. Ihsan Sujono. Sujoni. Sujoni. Yeah. Ihsan Sujoni. Nah, kata Oni itu dari kata Sujoni gitu ya. Akhirnya jadi panggilan, taruh namanya di depan. Tetaplah bersama kami Ikhwan Akhwat, obrolan dengan manajer akademik ya. Manajer akademik Insan Mandiri Cibubur akan kembali di sesi kedua. Tetaplah bersama kami.
Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam Bincang Ramadan. Di waktu sahur menemani Anda ikhwan akhwat, tamu kita, narasumber kita, manajer akademik Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School, Bapak Oni Kelana. Baik Pak Oni, cerita yang luar biasa ya. Tidak sangka sih saya. Cerita-cerita awal tadi seperti yang saya sampaikan, ini pengalaman pendidikannya mana cerita-cerita awal? Ternyata Allah memberikan jalannya gitu. Allah memberikan jalannya. Apakah sekarang jalan yang Pak Oni tempuh disyukuri, disesali, atau pasrah gitu? Ya dulu latar belakang nggak ada sama sekali, tapi sekarang saya terlibat di dunia pendidikan, bahkan pendidikan itu pesantren, boarding gitu ya, santri, Islaminya lebih banyak materinya. Iya. Jadi, saya tadi cerita sama Kang Angga dan juga didengarkan oleh pemirsa. Kalau saya kan cita-citanya mau jadi jenderal, jadi komandan. Iya. Ternyata Allah menempatkan saya jadi komandannya itu komandan di dunia pendidikan, kan sama-sama komandan. Iya. Iya. Ada satu hal yang akhirnya itu saya dalam perjalanannya, oh ternyata saya ini seorang trainer kan. Karena sebelum Pak Munif menyampaikan tentang seminarnya kah atau tentang ini, saya berfungsi sebagai MC. Maka saya harus punya kemampuan mengedifikasi agar orang yang mendengarkan itu paling tidak tahu latar belakang sedikit saja tentang yang inilah pentingnya. Nah, Kang Angga ini kan juga pengajar public speaking ya kan. Kita pasti tahu bagaimana pentingnya edifikasi, bagaimana pentingnya kata pengait, bagaimana sebuah kemampuan kita sampai bahasanya apa? Audiens itu rela nahan pipis gitu loh Kang, takut ketinggalan momentum itu. Nah, bersama tim Lazuardi Next ini, kami kemana-mana. Dan saya banyak mendampingi Pak Munif karena pada saat itu beliau sakit jantung ya. Jadi betul-betul terkait dengan makanannya, terkait dengan waktunya. Dan saya juga tinggal bersama beliau pada saat di Jakarta, di beberapa tempat gitu ya bersama beliau. Maka saya dapat pesan khusus memang dari istri beliau, tolong kalau tidak ada saya, siapapun yang dampingi Pak Munif ini yang harus dijaga ini. Kenapa? Karena beliau termasuk ke awal-awal yang juga akhirnya diundang untuk membuat redesign kurikulum melalui adanya kurikulum 2003. Nah, itu yang sudah membuat sekolah itu tidak lagi banyak setannya. Artinya paradigma sekolahnya menilai 3 ranah. Nah, kalau tadi Kang Angga menanyakan kepada saya bahwa apa sih yang melatar belakangi seseorang ataupun satu yayasan sampai akhirnya mau membangun satu sekolah, apalagi boarding juga, gitu. Nah, pada saat saya masuk, saya belajar dengan Pak Munif, saya belajar dengan bagaimana mengembangkan tim. Ternyata organisasi sekolah itu berbeda dengan pada saat sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Mereka hanya hitam putih SOP. Kenapa? Karena di sekolah itu yang satu siswa ditambah dengan 2 orang tua. Itu yang kita hadapi. Nah, bagaimana sekolah ini dipilih oleh mereka dengan paradigma yang sama? Kalau paradigmanya hanya berorientasi kepada bagaimana anaknya bisa lulus jawab soal dengan baik, ya bimbel saja selesai. Tapi sebuah paradigma itu bisa berubah dengan pendidikan formal ataupun non formal. Nah, sayangnya tidak semua rumah tangga itu memiliki kurikulum keluarga yang sama, Kang. Maka salah satunya adalah lembaga sekolah yang mampu mengumpulkan anak seusianya dengan perkembangan psikologi yang sama, dengan stimulasi yang sama. Di dunia pendidikan itu ada 2 yang saya ketahui. Saya yakin pemirsa di sini juga ada yang banyak ahli di bidang kependidikan. Yang pertama adalah pendidikan berorientasi pedagogik, yang peserta didiknya adalah anak.
Dari mulai mereka TK sampai dengan mereka SMA. Kemudian selepas SMA, mulai mahasiswa, kursus dan lain sebagainya, pola pendidikannya itu andragogi. Apa bedanya? Kalau pedagogi, maka lingkungan itu berpengaruh sekali terhadap mood anak, terhadap keinginan anak dalam mereka belajar. Tapi kalau andragogi, seseorang mau ambil jurusan ini, ya dia harus konsekuensi dengan itu. Dia jangan harapkan di lingkungan itu dosennya selalu ngingetin. Karena biasanya di awal membuat kontrak belajar. Oke ya, seperti ini. Anda mau masuk, mau tidak, yang penting absensinya harus seperti ini. Beda dengan di SD, SMP, SMA. Ayo siapa yang belum? Ayo yang belum siap itu dibangunkan, apalagi di sekolah boarding nih sekarang lagi bulan suci Ramadan, diingatkannya berapa kali, dibangunkannya berapa kali. Nah, itu Kang. Jadi kalau tadi Kang Angga tanyakan, apakah ada penyesalan saya? Sama sekali saya tidak menyesal. Saya punya sebuah moto adalah lakukan yang terbaik yang kita bisa, biar Allah yang menyempurnakan hasilnya. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang diperlukan oleh hambanya. Jadi dalam kehidupan saya juga belajar banyak dari guru-guru, termasuk dari Habib Hussein, dari Habib Hamzah, belajar dari Pak Iksan, Pak Farid, Pak Munif, dan orang-orang di sekitar sini yang mereka itu akhirnya berserah diri. Tapi bukan berarti menyerah, tapi berusaha. Kenapa? Pasti Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, itu Kak. Apa yang Pak Oni ambil? Ya, saya menyinggung manajemen yayasan ya. Iya. Karena kan pendirinya sendiri ini kan bukan latar belakang pendidikan. Iya. Ya, Pak Ihsan, Pak Farid gitu ya. Mereka pengusaha tapi terjun ke pendidikan. Pak Oni melihat ini apakah fenomena semata sesaat? Karena kalau kita melihat apakah sekolah ini nanti tujuannya akan dikomersilkan, apakah tujuan betul-betul untuk menciptakan pendidikan dan membantu negara gitu ya untuk menciptakan generasi bangsa dengan sekolah ini. Nah, Pak Munif melihat tuh bagaimana? Sebetulnya kalau dari Pak Munif awalnya memang sekolah ini mau ditutup. Ya. Oleh yayasan. Mengapa? Karena ternyata mengurus sekolah boarding itu sama dengan mengurus 4 perusahaan. Sekolah, hotel, restoran. Ya. Dan juga mengelola orang tua. Ini yang bikin pecah. Istilahnya waktu itu bikin pecah. Itu ya. Nah, kemudian pada saat Pak Munif itu waktu itu bertemu dengan Habib Hussein, diminta untuk membantu, Pak Munif katakan jangan. Jangan. Kenapa? Sekolah ini sudah langsung dibangun dengan 4 lantai. Seperti itu. Nah, di sanalah Pak Munif mulai mengisi. Nah, pada saat awal-awal ini tujuannya sebetulnya ya sudah bangun sekolah nggak langsung tinggi. Tapi Pak Farid bingung, nggak tahu tuh katanya Pak Iksan langsung bangun tinggi seperti itu. Di dalam perjalanannya, saya melihat yayasan ini dari personal yang ada di yayasan, mereka menyadari akhirnya, oh ini jadi ladang akhirat. Ini ladang akhirat kami dari sisi pendidikan. Itu yang tadi saya singgung di sesi pertama ya. Iya, ini menjadi ladang akhirat di sisi pendidikan. Kenapa? Ya jangan harap mau untung, Pak. Setiap bulan itu dalam penghitungan pasti. Saya mengatakan masih pasti karena jumlah siswa kami masih terbatas saat sekarang. Tapi dengan pelayanan yang diberikan oleh tim kita, baik guru, musrib dan lain sebagainya, itu banyak orang tua sebetulnya kalau bisa sekolahnya nggak libur-libur, Pak. Orang tua, kenapa? Karena mereka mau menjelang iftar mereka ngaji, kemudian mereka menerima siraman rohani. Nanti selepas sholat isya dan tarawih mereka tadarusan. Selesai sholat subuh, sebelum subuh dibangunkan sholat malam. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, mereka murojaah Al-Quran lagi.
Selesai baru istirahat sebentar, sudah harus berangkat ke sekolah dengan program-program pendidikan di sekolah seperti itu. Maka mereka senangnya sebetulnya ya sudah anaknya di sana aja. Nah, kenapa anaknya kalau pada saat pulang kembali bermalas-malas dan lain sebagainya seperti itu? Mereka refresh. Gitu ya. Nah, saya melihat dan kami belajar mengatakan bahwa ya di dunia pendidikan mungkin kalau dibandingkan dengan UMR kami belum UMR. Tapi pekerjaan kita itu jauh lebih lebih unik dari hanya bekerja di sebuah perusahaan yang berangkat pagi, bekerja, pulang tidak dibebani kembali dengan kegiatan-kegiatan administratif. Kalau Kang Angga pernah mengatakan jadi guru, tahulah bagaimana menyiapkan RPP, bagaimana harus menginput nilai, bagaimana harus mengembangkan diri, mengikuti pengembangan dari kurikulum, belum lagi pelatihan, belum lagi orang tuanya komplain, anaknya berantem. Jadi saya melihatnya ini adalah dari yayasan, mereka lihat ini adalah ladang akhirat kita, sehingga itu juga disampaikan di setiap kali pertemuan dengan kami. Jadikan ini marwah untuk mendapatkan ridhonya Allah melalui dunia pendidikan. Karena saya melihatnya awal-awal guru-guru masih kurang menerima. Kenapa? Karena di dunia kampus kita yang seperti itu mungkin bukan tidak ada, tapi tidak menjadi sebuah pengembangan karakter. Mungkin tidak di semua kampus, tapi secara umum itu mereka akhirnya larinya ke sana. Tapi dengan pendampingan, dengan kita ngaji bareng Habib Hussein, dengan Habib Hamzah, di beberapa kesempatan seperti itu, dengan terus mengatakan ini jadi ladang akhirat, ini jadi ladang akhirat, akhirnya kita mensyukuri apa yang ada. Itu. Iya. Kalau dari kita melihat lembaga ataupun sebuah organisasi, itu keberhasilan kan dilihat dari visi dan misi mereka seperti apa. Iya. Insan Mandiri dalam kacamata Pak Oni pasti memiliki visi besar kan. Misi-misi yang dijalankan supaya mencapai kepada visi itu sekarang bagaimana kekuatannya, opportunity-nya, juga peluang-peluang yang lainnya itu bagaimana, Pak? Ya. Kalau di sini visinya adalah sekolah yang memfasilitasi potensi manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dikembangkan dengan stimulasi menggunakan Al-Qur'an. Itu visinya. Jadi bagaimana sih menciptakan manusia yang menjadi khalifatul fil ard itu dengan pembelajaran. Nah, misi kami itu bukan menjadi sekolah yang tertidak, tapi kami misinya sudah langsung kepada program. Programnya adalah sekolah ramah anak. Kemudian sekolahnya orang tua. Sekolahnya orang tua itu, ya orang tuanya harus sekolah. Kenapa? Ya harus disamakan paradigmanya. Kalau orang tua nggak sama paradigmanya dengan paradigma sekolah, sekolahnya akan dituntut terus. Dan ini masih ada beberapa di awal-awal yang mereka tidak paham, mereka menanyakan seperti itu. Mereka kejarnya hanya mungkin dari sisi prestasi akademis. Padahal ya bukan hanya itu. Apakah prestasi akademis penting? Penting. Kenapa? Karena dengan belajar akademis itulah akan mengembangkan pola pikir kita seperti apa. Tapi ya jangan hanya tahu apa, nggak bisa bikin apa. Gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian sekolah yang menggunakan MIR, Kang. MIR itu Multiple Intelligence Research. Inilah salah satu hasil karya Pak Munif Hatip, di mana sekolah ataupun guru harus tahu gaya belajar anak supaya mampu untuk menyiapkan metode-metode mengajar yang sesuai dengan cara anaknya belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran nanti tidak ada pembelajaran yang sulit. Anaknya mengatakan, yes aku bisa. Begitu yes aku bisa, maka percaya dirinya naik, kita naikkan levelnya, dia percaya dirinya tetap tumbuh. Ya. Kemudian di sekolah kita juga, karena
namanya pendidikan itu baru akan teraplikasikan 15-20 tahun yang akan datang, kami juga punya pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21st Century Academy yang oleh Pak Munif ini dibagi menjadi 3 rumpun ya. Dari pelatihan-pelatihan bersama beliau, rumpun karakter building, rumpun keterampilan, kemudian satu lagi rumpun literasi. Rumpun karakter building itu sudah mengikuti yang ada, tinggal mengembangkan. Kalau yang keterampilan itu yang 4C itu, yang kolaboratif, komunikatif, kemudian creative thinking, dan satunya critical thinking. Nah, kalau di kami semuanya jadi mata pelajaran. Gitu ya. Iya. Nah, mata pelajaran. Nah, kemudian baru literasi, dari mulai literasi baca, tulis, literasi digital, literasi sains, kemudian literasi finance, keuangan, dan satu lagi adalah literasi budaya. Kita siapkan itu menjadi diferensiasinya sekolah. Makanya di kami ada manajer kurikulum. Tugasnya adalah mengembangkan dari misi yang ada. Bagaimana untuk mencapai visinya. Sehingga pada saat orang tua datang kepada sekolah, di sekolah, kami tanyakan, ini menunya. Oke, pencapaiannya ini. Kemudian secara jenjangnya untuk yang keterampilan kolaboratifnya, ini adanya mapel ini diberikan pada saat kapan. Nah, di sekolah ini untuk mencapai visi misi kami menggunakan 4 pilar. Pilar yang pertama tahsin, menggunakan metode Usmani. Pilar yang kedua itu menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode tamyiz. Kemudian pilar ketiganya adalah tahfiz. Kami menggunakan metode Yadain. Dan masing-masing ini ada campnya. Nah, setelah itu baru diintegrasikan dengan pembelajaran yang berbasis kepada pengetahuan dan Al-Qur'annya, namanya Project Based on Al-Qur'an. Nah, kalau Kang Angga tadi tanyakan antara visi, misi, dan juga sebuah pencapaian, untuk saat sekarang saya baru bisa mengatakan kita berprogres dari 80% ke atas. Kenapa? Yang pertama antara yayasan, kemudian orang tua, guru, itu paradigma sekolahnya manusia ini sudah mulai terbentuk. Sekolahnya manusia itu sekolah apa sih? Menghargai apapun kondisi anaknya. Setelah itu menyiapkan proses pembelajarannya dengan mir. Setelah itu anaknya harus punya karya. Karena nanti yang ditanya karya kan. Itu ya? Iya. Di SD anak belajar tentang Project Based on Al-Qur'annya lebih berfokus kepada karakter. Jadi ayat-ayat karakter tentang misalnya potongan ayat dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 54 tentang salam. Jadi anaknya nanti akan membuat sebuah dari kaligrafi itu, dia buat mozaik tentang kalimat Assalamualaikum di dalam sebuah media, apakah triplek dan lain sebagainya, ditempelin sama anak-anak di bingkai. Jadi ada kata Assalamualaikum. Yang itu diberikan kepada tetangga-tetangga sekitar. Pastinya ya gurunya harus tahu yang diberikan pasti ya orang Islam. Nah, kemudian anaknya menghafalkan ayat tersebut. Pentingnya salam seperti apa itu dijelaskan. Kemudian salam ini terintegrasi dengan mata pelajaran apa saja. Itu yang di dalam proses pembelajarannya seperti itu, Kang Angga. Oke. Ini karena saya juga sudah menjadi orang tua. Kalau bicara masalah sekolah dan pendidikan, orang tua ini punya kekhawatiran terhadap pendidikan anaknya. Iya. Nanti anak saya gimana ya menghadapi zaman saat ini? Nanti anak saya gimana nih ketika dia besar akan jadi apa? Apakah insan mandiri itu bisa menjawab kekhawatiran orang tua masa kini? Apalagi tadi disebut, kita ingin jadi sekolah yang the first century, abad 21 gitu. Iya. Jadi anak-anak itu dia harus punya karakter yang baik. Kemudian dia harus mempunyai sebuah skill yang dari, kalau saya tidak salah itu kan pertemuan yang ada di Swiss ya. Jadi setiap tahun orang-orang ataupun tokoh-tokoh pengubah dunia itu mereka mengadakan sebuah workshop seminar di Swiss sampai akhirnya mereka melisting keterampilan apa sih ataupun kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan untuk bisa eksis di abad milenium ini, di abad 21 ini. Maka itu dari sekian listing, ada 100 listing, itu justru yang tertinggi adalah
Yang pertama adalah kolaboratif, yang kedua critical thinking, yang ketiga adalah kreatif, yang keempat adalah komunikatif, communication. Nah, kalau sekarang pengembangan juga ada yang punya kemampuan manajemen stres. Yeah. Kemudian ada lagi penguasaan teknologi. Nah, ini kan alat bantu. Tapi kalau skill yang bisa bertahan tuh 4 itu. Nah, kolaboratif ini bentuk pendidikan yang diberikan di sekolah kami adalah dalam bentuk leadership. Leadership ini diajarkan oleh tim yang dibentuk. Nah, salah satunya guru-guru BK itu. Tim pengembang kurikulum. Nah, itu yang leadership itu apa? Kemampuan manajemen stres. Kemudian membuat bagaimana transformasi diri. Seseorang harus berubah dengan 5 langkah. Ya, karena saya mengampu itu ya, saya ada menjelaskan apa-apa yang diberikan. Nah, kemudian ada lagi critical thinking. Critical thinking ini kan berpikir kritis. Nah, yang kami ajarkan pada anak-anak itu bagaimana kemampuan problem solving. Jadi, anak-anak harus diajarkan ini masalahnya atau bukan. Karena banyak yang sekarang bukan masalahnya dia pikirin. Sampailah urusan 340 sekian miliar rekening yang ada katanya ya. Seperti itu dipikirin juga, gitu kan? Triliun. Iya, oh triliun ya, maaf. Saya nggak mikirin, jadi nggak usah dipikirin ya. Nah, artinya anak tahu ini masalahnya siapa sih? COVID yang seperti ini, mana yang problem? Jadi anak-anak itu harus bisa memahami ini problem penyebabnya apa, kemudian akibatnya bagaimana, akar masalahnya seperti apa, solusinya harus bagaimana. Betul sih, problem kita biarin sendiri, dia juga akan selesai. Tapi selesainya belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, mereka diajarkan untuk tahu bahwa ini problem, solvingnya seperti apa. Kalau dia belajar seperti itu, terus-menerus dia lihat, oh ini bukan masalah saya, next dia tinggalin. Gitu. Kemudian, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu yang kami sampaikan kepada anak-anak dalam bentuk pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Kenapa? Orang yang bertanya adalah ciri daripada orang yang berpikir. Bagaimana banyak kisah-kisah. Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari kecil dia memikirkan. Sebetulnya Tuhan siapa dan lain sebagainya. Nah, tapi di dalam dunia pendidikan, apalagi kalau salah, udah ya jangan nanya lagi ya. Misalnya kayak gitu. Nah, malah dimatikan. Di keluarga, anak banyak nanya mulu sih. Udah besok aja sama Bu Guru. Ayah baru datang capek begini. Anaknya berapa ya? 3 deh, laki-laki semua misalnya. Ya belum sempat ayahnya masuk ke rumah, tapi pertanyaannya sudah banyak. Tahu nggak ayahmu nih capek? Udah jangan. Lantas dia mau nanya sama siapa? Di sekolah nggak bisa, di rumah juga tidak terfasilitasi. Nah, maka mereka harus tahu. Nah, diharapkan anak-anak ini dia punya kemampuan bertanya dengan mengcompare, kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan tujuannya apa-apa itu kita berikan. Nah, setelah itu baru public speaking, Kang. Public speaking itu kita berikan pada mereka. Bagaimana menghadapi stres di awal, bagaimana membuat sebuah struktur, mana yang konten, bagaimana yang opening, kemudian kontennya apa, closingnya seperti apa. Nah, itu diajarkan anak-anak kita. Ada sifatnya pembelajaran, ada juga yang memang mereka minat, kita buka kita buka ekskulnya public speaking. Nah, kemudian literasi. Literasi digital, anak harus tahu bagaimana berdigitalisasi yang baik. Mana batasan-batasannya. Nah, itu juga kita sampaikan. Kemudian ada literasi sains, kemudian kalau sains tidak jauh dengan mapel-mapel IPA gitu ya. Kemudian ada juga berhitung. Ada literasi baca. Literasi baca itu goalnya adalah kemampuan anak memahami makna. Apalagi Kang Angga di dunia jurnalis, itu penting sekali bicara yang bermakna kan, Kang?
Nah, anak-anak tuh banyak yang baca, setelah baca dia nggak ngerti. Nah, itulah tujuan daripada literasi baca. Kalau literasi angka apa tujuannya? Kemampuan untuk memahami apapun yang disajikan dalam bentuk grafik kah, tabel kah, diagram kah. Karena banyak orang yang menghadapi seperti itu sudah langsung, nah itu tujuannya. Jadi tadi pertanyaannya apakah Insan Mandiri akan menjawab gitu kekhawatiran orang tua secara umum? Kami di dunia pendidikan harus siap untuk itu. Harus siap untuk itu ya? Harus siap untuk itu. Kalau tidak ada, kita sudah menyadari bahwa pendidikan ini akan betul-betul berguna itu nanti 15 tahun, 10-15 tahun. Nah, apa yang harus kami lakukan? Karena yang SD harus menyiapkan jenjang untuk SMP-nya. SMP harus menyiapkan anaknya siap di jenjang berikutnya. Karena kan berjenjang. Gitu. Seperti itu kan. Bismillah siap. Bismillah siap gitu ya. Luar biasa nih semangatnya. Dan Ikhwan Akhwat, kita dibatasi oleh waktu sayang sekali gitu ya. Namun di bagian penutup ini, kita kan momennya di Ramadan nih Pak Oni ya. Iya. Pasti Ramadan yang Pak Oni alami ini kan berbeda-beda lah ya. Kita sudah mengalami Ramadan dengan COVID. Iya. Sempat mengalami juga 2 tahun kita Ramadan dengan COVID. Menurut Pak Oni di Ramadan kali ini, di tahun Ramadan ini yang masih bersama dengan Insan Mandiri dan keluarga besarnya, pesan-pesan Ramadan apa yang ingin Pak Oni sampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Rasil? Iya Kang. Ramadan itu kalau bagi kami baik siswa, guru-guru, karyawan semua tim kami, ya karena kita selalu diingatkan ada sebuah keberkahan dekatnya dengan guru, dengan Al Habib Hussein Alatos, dengan Ustadz Hamzah Alatos dan guru-guru yang lain yang dari di rumah saya itu Radio Rasil itu selalu disetel. Walaupun saya tidak ada di rumah itu radio itu on terus ya. On terus ya. Mungkin tidak terus tapi di momen-momen tertentu itu pasti ada. Nah, di sana kita mendapatkan sebuah pencerahan. Apa yang saya dapatkan secara pribadi? Ya karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Kayaknya ya ini kan sebuah mukjizat yang sepanjang zaman yang tidak dimiliki oleh umat-umatnya selain umatnya Nabi Allah Muhammad SAW. Maka ya kalau bagi saya selalu mengukur diri paling tidak karena goalnya itu adalah hatam. Itu saya sampai di mana? Selesai sholat tarawih, siswa kelas 7, berarti kelas 1 SMP, mereka duduk. Duduk. Kemudian saya ditanya sama sebelah saya, Ustadz, sudah sampai sudah hatam berapa juz? Oh, bentar lagi, saya bilang gitu kan. Berapa juz? Kamu gimana? Saya ini mau menghatamkan yang ketiga, Ustadz. Tuh, saya sehari itu sekitar 5-6 juz, Ustadz, ininya baca. Jadi perkiraan saya sampai dengan nanti libur, mereka insya Allah libur hari Jumat itu, mudah-mudahan saya selesai. Saya khatam 3 juz. Hatam 30 juz. Hatam yang ketiga. Jadi dia 3 putaran seperti itu. Dan nanti anak kelas 7 ini begitu mereka masuk selepas lebaran mereka langsung masuk camp tahfiz. Nah, bagi saya Kang Angga itu lebih banyak ke introspeksi diri dan jujur semakin tidak punya keinginan yang duniawi seperti apa. Gitu. Kita jalani, kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi selalu introspeksi diri, apakah saya sudah lebih baik dari kemarin? Apakah hari ini dan besok apakah saya bisa lebih baik dari hari ini? Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini dengan melakukan yang terbaik yang kita bisa, biar Allah saja yang menentukan hasil. Ingatan yang sangat penting untuk kita semua, interaksi dengan Al-Quran ya. Ramadan, bulannya Al-Quran. Luar biasa. Terima kasih Pak Oni Kelana atas bincang-bincangnya di waktu sahur ini bersama pendengar. Semoga
apa yang disampaikan oleh Pak Oni, yang diceritakan, itu bisa menginspirasi kita semua. Ya. Jadi makin mantap ya. Iya. Untuk di jalan ini, di jalan pendidikan bersama insan mandiri. Bismillah kan, Bismillah. Kenapa? Karena di sana juga banyak ya. Mungkin jariah kita itu kecil, tapi pada saat melihat anak-anak itu, dia dengan mantapnya mengatakan bahwa saya mau ke sini, saya mau seperti ini. Kami sangat menghargai proses. Menghargai proses. Kenapa kita hargai prosesnya? Karena proses yang dilakukan dengan pendampingan, dengan pengarahan, itu akan membentuk sebuah keyakinan. Jadi Pak Muni pernah menyampaikan, seseorang itu harus mampu anak berdiri di dua kaki. Kaki yang pertama namanya kaki percaya diri, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kaki kedua namanya kaki kreativitas. Jadi kecerdasan itu harus diredefinisi, bukan angka-angka, tapi adalah kemampuan kreatif menyelesaikan masalah sesuai dengan usianya. Apapun masalahnya, kalau dia terlatih untuk seperti itu, jangan pernah takut anak kita persiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Tapi jangan lupa, ajarkan di hatinya mana yang hak, mana yang batil. Kemudian, karena zamannya berbeda, lengkapi dia ya dengan skill-skill yang memang dibutuhkan. Bismillah, insya Allah anak kita akan selamat menghadapi tantangan zaman ini. Tapi perlu keteladanan dari orang tuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Oni atas waktunya, dan Iwan Ahmad, demikianlah bincang Ramadan kita bersama Bapak Oni Kelana, manajer akademik Islamic Boarding School Insan Mandiri Cibubur. Semoga dapat menginspirasi dan juga bermanfaat obrolan kami. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.